Shalom, selamat pagi Sobat BSGD yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya dengan Pendeta Sunita Rani yang melayani di Cares GKE Anjungan. Mengawali pagi hari ini, kita belajar kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yesaya 60 ayat 1 sampai 16. Namun saya akan membacakan ayat 1 dan ayat yang kedua saja. Sebelum kita membacakannya, mari kita bersatu di dalam doa kita berdoa. Allah yang bertata di kerajaan surga, pujian syukur hormat kemuliaan hanya kami naikkan kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan lawatan tuntunan Tuhan sepanjang malam telah memberkati kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan dalam keadaan sehat dan kuat. Dan sebelum kami melakukan rutinitas pekerjaan yang kami lakukan sepanjang hari ini, berkati setiap hidup dan kehidupan kami Tuhan. Terlebih saat ini kami akan mengawali merenungi firman-Mu Bapa. Biar Roh Kudus Tuhan bekerja, menuntun, memberkati, memberikan pemahaman kepada kami, agar kami mengerti maksud tujuan firman-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Yesaya 60 ayat 1 dan yang kedua, firman-Nya bagi kita semua kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan-Nya menjadi nyata atasmu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan kehidupan kita semua. Sobat BSGD yang dikasihi berkati oleh Tuhan, pagi hari ini saya memberikan subtema, habis gelap terbitlah terang. Seperti ada tulisan dari seorang perempuan yang bernama R.A. Kartini dan dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini mengungkapkan bahwa setiap manusia pasti mengalami masa-masa sulit. Dan setelah itu berlalu, masa di mana ada kebahagiaan pun akan muncul. Dalam kehidupan kita pun Bapak Ibu Saudara, Sobat BSGD dimanapun berada, kita terkadang juga hidup dalam sebuah penderitaan. Bahkan hidup dalam masa lalu. Namun segala sesuatu pasti akan berlalu dan kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan dari setiap masa lalu yang kita hadapi. Kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan kita. Pembuangan ke Babel merupakan masa sulit yang dihadapi oleh bangsa Israel. Sebagian dari mereka ada yang dibunuh dan sebagian menjadi tawanan perang. Namun kita melihat Nabi Yesaya menyadari kalau semua itu terjadi karena mereka tidak taat dan kurang percaya kepada Allah. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka meragukan kuasa Allah. Mereka meragukan bahwa Allah tidak mampu memulihkan kehidupan mereka. Meski demikian, kalau kita melihat Sobat BSG dan kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak pernah meninggalkan mereka, umatnya. Kendati mereka yang sering meninggalkan dan menyakiti hatinya. Ketika Allah mengeluarkan mereka dari keterpurukan, hingga menuntun mereka sampai ke Yerusalem, yang berarti bahwa senantiasa Allah tetap menuntun mereka, menyertai, memberkati mereka, meski mereka tetap tidak percaya dan tidak mau melihat kuasa dari Allah. Oleh sebab itu, Sobat BSG yang dikasih berkat oleh Tuhan, kalau kita melihat dari ayat 1 sampai yang kedua dan 3 sampai kelima dikatakan, terang Tuhan tetap terbit atas bangsa Israel. Bangsa-bangsa akan datang, anak-anak pun datang dan mereka pun berseri melihatnya. Itulah terang yang telah memimpin mereka keluar dari kegelapan. Namun, mereka terus hidup dalam ketidakpercayaan. Karena apa? Karena trauma masa lalu yang mereka hadapi selalu melekat di benak mereka. Terbukti nyata juga dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam masa lalu kita, terkadang sulit bagi kita untuk bisa bangkit kembali. Dan ini juga dirasakan oleh bangsa Israel pada masa itu. Karena apa? Mereka kerap kali meragukan kuasa Allah, mempertanyakan apakah Allah sanggup mengubah, memulihkan
keadaan mereka atau tidak. Oleh karena penderitaan datang bertubi-tubi, akhirnya fokus mereka pun teralihkan. Sehingga mereka lupa bahwa selama ini Allah tetap menyertai hidup mereka. Lalu bagaimana dengan kita sobat BSD yang dikasih terdekat oleh Tuhan? Apakah selama ini kita terus meragukan kuasa Allah? Apakah selama ini kita tidak percaya bahwa Allah selalu menyertai kita? Tapi sadarlah Bapak Ibu Saudara, sobat BSD yang dikasih dan berkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat Nabi Yesaya kembali mengingatkan agar semua umat Allah yang percaya tetap hidup dalam kuasa dan lindungan kasih Allah. Yang artinya Yesaya berseru agar mereka bangkit dari kegelapan dan menjadi terang. Karena seharusnya mereka tetap percaya dan bersandar kepada Allah, bukannya malah meragukan kuasanya. Lalu bagaimana dengan kita sobat BSKD dikasih berkati oleh Tuhan? Mengawali awal tahun 2025, pagi hari ini memasuki tanggal yang ke-6 di bulan Januari. Allah pun terus menunjukkan terang itu kepada kita umat yang percaya. Oleh karena itu jangan biarkan masa lalu yang kelam atau penderitaan yang kita alami saat ini membelenggu dan membuat kita ragu seperti orang yang tidak percaya atau yang tidak hidup dalam terang Kristus. Maka daripada itu mari kita bangkit mencari terang sehingga kemuliaan Allah selalu nyata dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita lakukan, rencanakan di sepanjang hari ini, terlebih sepanjang tahun ini, kita terus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan, kerjakan, boleh layak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, meneguhkan, menguatkan kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita kembali bersatu dalam doa kita, berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya boleh menguatkan, meneguhkan, memberkati kami semua. Agar kami tetap hidup berpengharapan kepada Tuhan, terus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Bapa untuk tetap percaya kepada Engkau, bahkan tidak meragukan kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau boleh menjadikan kami terang-Mu yang hidup, yang terus memancarkan kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dimanapun kami berada, kiranya kami terus dipakai, diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Sebelum lebih jauh kami melakukan aktivitas kami hari ini, kiranya senantiasa Engkau yang terus menuntun dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Apa yang kami lakukan, kerjakan. Senantiasa Tuhan boleh memberkati, diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan, dan dijaga diberkati setiap kehidupan kami Bapa. Kami percaya senantiasa Engkau selalu bersama-sama dengan kami Bapa. Ini kami Tuhan, kami siap melakukan setiap aktivitas kami hari ini dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Engkau selalu menuntun setiap perjalanan hidup kami, bahkan Engkau selalu bersama-sama dengan kami Bapa. Ini kami Tuhan, kami siap berjalan bersama dengan Engkau dan siap melakukan aktivitas kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.